Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanul Fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Walillahilhamd, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Kembali pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk berjalan menuju rumah dari rumah-rumah Allah, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ibadah salat maghrib berjamaah. Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma faraftu alaihi. Kata Allah, tidak ada perkara yang paling aku cintai yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia ingin mendekatkan diri kepada aku, kecuali dia lebih dulu untuk memperhatikan perkara-perkara wajibnya. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali dia benar-benar lebih dulu mengutamakan dan memperhatikan perkara-perkara yang wajib. Ibadah salat maghrib kita tahu ini adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Tahajud dengan salat maghrib pahalanya jauh lebih besar ibadah salat maghrib. Padahal kita tahu tahajud ini salat yang jauh lebih berat dibandingkan ibadah salat maghrib. Dia harus bangun di pertengahan malam atau di sepertiga akhir malam. Tapi ketika bicara fadilah, bicara keutamaan, ibadah salat maghrib itu lebih utama. Kenapa? Karena biar bagaimanapun kewajiban itu pasti lebih utama dibandingkan perkara yang sunnah. Semua kewajiban itu pasti lebih utama dibandingkan semua perkara-perkara yang sunnah. Sama seperti puasa Ramadan. Ramadan itu pasti lebih utama dibandingkan dari seluruh puasa-puasa sunnah. Karena kewajiban itu pasti lebih utama dibandingkan perkara-perkara yang sunnah. Nah, ini yang dinyatakan oleh Allah di dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaraftu alaihi. Tidak ada perkara yang lebih aku cintai, kata Allah, untuk dilakukan oleh seorang hamba kecuali dia lebih dulu untuk memperhatikan perkara-perkara wajibnya. Selesai ibadah salat maghrib tadi, kita mengerjakan ibadah salat sunnah ba'diyah maghrib. Yang sebelum kita mengerjakan ba'diyah maghrib, di antara zikir yang dikhususkan selesai kita melaksanakan ibadah salat maghrib adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi SAW beliau pernah bersabda, barang siapa seorang yang mengerjakan ibadah salat maghrib kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yang lain tanpa menggunakan kalimat yuhyi wa yumiit. Asyra marrat, kata Nabi, 10 kali dia baca. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataba Allah lahu asyrul hasanatil mujibat maha anhu asyra sayyiatil mubiqat rafa Allah lahu asyra darajat wa hurjal jauh min kulli makruh wa huriza lahu min asy-syaithanir rajim wa kana idza adnaba dhanban la yaduru ila syirkin wa kana ka'adli asr riqab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa dari seorang muslim setelah dia mengerjakan ibadah salat maghrib
Dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau tanpa menggunakan yuhyi wa yumiit 10 kali dia baca kata Nabi, maka yang dia dapatkan kata Allah lahu asrul hasanatil mujibat, sungguh dicatatkan baginya 10 kebaikan yang mewajibkan dia untuk berada di dalam surga Allah. Maha anu asrul sayyiatil mubiqat, dihapus 10 dosa yang membinasakan. Rafa Allah lahu asyra darajat, Allah angkat orang ini pada 10 derajat. Wa hurijal min kulli makruh, Allah jaga orang ini dari semua apapun yang dia benci di hari itu. Wa hurijal min asyaithanir rajim, orang ini dijaga dari tipu daya syaitan. Wa kana idza adnaba wa dhanban la yadurru ila syirk, kalaulah seandainya kata Nabi orang ini melakukan perbuatan dosa, maka dosanya tidak akan pernah mendatangkan musibah baginya kecuali dosa syirik. Wa kana ka'adil asyrqa, dan orang ini kata Nabi dicatatkan pahala seperti dia membebaskan 10 orang budak. Rasulullah kemudian memberikan persyaratan sani al-rijlan, posisi kakinya bertahan sebagaimana ketika dia berada di tasyahud akhir, seperti dia berada dalam keadaan tawarruk. Ini syarat yang diajukan Nabi SAW. Kalau sudah tuntung membaca kalimat tadi, hendak bersila, silahkan. Tapi ketika membaca kalimat tersebut diharapkan saya jelas kata Nabi, posisi kakinya bertahan sebagaimana posisi dia berada di tasyahud akhir. Dan ini disebutkan dalam banyak riwayat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'batul Iman, disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Mayoritas para ulama hadis menyebutkan hadis yang sahih. Dan kita tahu ini masyhur, amalan yang cukup masyhur. Amalan ini dilakukan di 2 waktu sholat, di sholat maghrib dan di sholat subuh. Bagaimana teknisnya? Caranya setelah dia salam, dia beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dia langsung masuk kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau tanpa menggunakan kalimat yuhyi wa yumiit. Dia baca 10 kali kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi ini salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu dibaca di waktu maghribnya kata Nabi, dan juga dibaca di waktu subuhnya. Kalau seandainya kita terlepas maghrib hari ini misalnya, insya Allah di waktu subuh diamalkan amalan ini, karena ini amalan yang senantiasa dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan bersama dengan kalimat salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam ini satu amalan yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah perintahkan kepada seluruh para malaikatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, kita juga diperintahkan untuk mengucapkan kalimat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salawatnya Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mayoritas para ahli tafsir menyebutkan bahwa sebenarnya salawat kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala adalah penetapan berkah, penetapan rahmat dan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara salawatnya para malaikat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah para malaikat senantiasa berdoa kepada Allah agar pujian, keberkahan dan rahmat itu terus berada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara salawatnya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah lafaz kalimat yang pernah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini yang dimaksud dari ayat yang biasa kita dengar, yang biasa menghiasi mimbar-mimbar Jumat. Bagaimana Allah bersalawat kepada Nabi? Allah tetapkan keberkahan, rahmat dan pujian. Salawatnya malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu doa
agar pujian, rahmat dan keberkahan itu senantiasa ada untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara salawatnya kita sekali lagi adalah salawat yang pernah diajarkan Nabi untuk kita lafazkan dan kita ucapkan. Salawat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beragam macam, dan tidak ada salawat yang paling afdal, salawat yang paling utama melebihi daripada salawat Ibrahimiyah. Ini salawat yang paling utama. Kenapa salawat Ibrahimiyah adalah salawat yang paling afdal, yang paling utama? Sebabnya kata para ulama, salawat Ibrahimiyah adalah salawat yang dimasukkan di dalam sholat. Maka semua apapun yang ada di dalam sholat, zikir, bacaan atau apapun itu, pasti ini bacaan yang sangat utama. Karena sholat adalah ibadah yang paling agung. Masuknya salawat Ibrahimiyah di dalam sholat yang kita lakukan, ini menunjukkan bahwasanya salawat Ibrahimiyah adalah salawat yang paling utama. Dan tidak ada salawat yang lebih baik melebihi daripada salawat Ibrahimiyah. Ini salawat yang paling sempurna. Salawat Ibrahimiyah itu ada sekitar 8 macam yang pernah diajarkan Nabi SAW. Contoh, Rasulullah pernah mengajarkan kalimat salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat ini disebutkan dalam banyak hadis. Model salawat yang seperti ini, yang innaka Hamidum Majidnya 2 kali, itu riwayatnya sangat banyak. Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Daraqutni, Ahmad, Ibnu Majah, Baihaqi. Yang sampai para ulama menyebutkan hampir semua perawi hadis ikut meriwayatkan salawat yang kalimat innaka Hamidum Majid itu 2 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sekali. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Model salawat yang seperti ini hampir seluruh para ulama hadis ikut meriwayatkan. Bahkan dia masuk pada istilah muttafaqun alaih. Kalau kita sering mendengar istilah muttafaqun alaih, maka yang dimaksud adalah Bukhari, Muslim sama-sama meriwayatkan dengan model hadis yang sama, pada kalimat-kalimat yang sama, tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambah. Tapi kalau kita dengar istilah Bukhari dan Muslim, Bukhari meriwayatkan, Muslim juga meriwayatkan, namun boleh jadi ada hal-hal yang berbeda sedikit. Tapi kalau istilah muttafaqun alaih, 2 imam ini bersepakat pada semua lafadznya. Nah, salawat yang disebutkan tadi itu diriwayatkan oleh hampir semua periwayatan hadis. Sampai Darawi meriwayatkan. Kita tahu Darawi ini bukan perawi yang sangat masyhur. Jelas dia kalah kelas dengan Ibnu Majah. Sampai Darawi ikut meriwayatkan pada salawat yang disebutkan tadi. Di antara model salawat Ibrahimiyah yang lain adalah menempatkan innaka Hamidum Majid itu di akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini keluar dari Sahih Muslim. Ini keluar dari riwayat Sahih Muslim. Dan juga diriwayatkan Tirmidzi, Abi Dawud dan yang lainnya. Tapi Bukhari tidak ikut meriwayatkan. Tapi hadis ini sahih dan ini tidak terbantahkan akan kesahihannya. Ada juga salawat model yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis ini pun sahih, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan disahihkan oleh Imam Bukhari. Ada juga salawat yang menggunakan kalimat fil alamina innaka Hamidum Majid. Ujungnya itu fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi lafaz kalimatnya itu sama, tapi akhirnya bukan innaka Hamidum Majid, tapi fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadis ini pun sahih.
8 hadis, 8 model cara bagaimana mengucapkan salawat Ibrahimiyah. Namun jujur mohon maaf, tidak satu pun memasukkan kalimat Sayyidina. Tidak satu pun memasukkan kalimat Sayyidina. Artinya, ketetapan dan ketegasan hukumnya adalah ketika kita membaca kalimat salawat Ibrahimiyah di dalam sholat kita, tidak layak dan tidak ideal kita memasukkan kalimat Sayyidina di dalam sholat kita. Karena Rasul dengan tegas menyebutkan la tusiu salat tapi min kalamin nasi fa inna salata bi tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Janganlah kalian mengucapkan apapun di dalam salat kalian kecuali hanya zikir-zikir yang diperintahkan. Benar, memang secara logika itu masuk akal. Menurut sebagian orang kalau kita langsung mengucapkan Muhammad itu berarti hormat. Sehingga dimasukkanlah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Tuhan kami Muhammad. Karena Rasul katanya memang pernah menyebutkan ana sayyidu ibnu Adam wala fakhr. Aku ada pemimpin dari seluruh anak Adam dan tidak ada kesombongan, kata Rasulullah. Rasul itu mengakui ana sayyidu ibnu Adam, saya pemimpin dari seluruh anak-anak Adam wala fakhr, tapi tidak ada kesombongan, kata Nabi. Ketika Rasul menyebutkan ana sayyidu ibnu Adam, saya pemimpin dari anak-anak Adam, maka sebagian orang memasukkan kalimat salawat dengan menambahkan kalimat Sayyidina. Karena pengakuan Nabi yang menyebutkan adalah Sayyidu ibnu Adam. Alasan yang kedua menurut pendapat tadi adalah kalau kita langsung sebutkan nama Muhammad itu tidak hormat. Jangankan nama Muhammad, kita mungkin berbicara dengan orang yang kita hormati, mungkin kita panggil orang tersebut dengan kalimat bapak misalnya, tidak langsung sebut nama orang ini. Kita mungkin berbicara dengan seorang ustadz, kita mungkin tidak langsung sebut nama orang ini. Untuk apa? Untuk menghormati orang-orang seperti ini. Terlebih ketika kita membicarakan nama Muhammad menurut pendapat tadi, maka tidak ideal katanya untuk langsung menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad. Di mana kita menempatkan Muhammad dengan tidak menyebutkan kalimat Sayyidina menurut pendapat tadi. Namun apa pendapat yang lain yang menyebutkan bahwa saya tidak, ini bicara ibadah. Dan ibadah muaranya adalah dari Allah. Ketika Allah menyebutkan walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil akhadna minhum bil yamin thumma laqata'na minhum al-watin. Kata Allah, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau bermain-main dalam agama, bermain-main dalam ibadah yang itu tidak ada dan tidak diperintahkan, la akhadna minhum bil yamin thumma laqata'na minhum al-watin. Kami akan tarik urat jantung engkau dan kami akan putuskan. Dan ini mustahil terjadi kepada Nabi SAW. Kata Allah, wahai Muhammad, walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil, kalau engkau bermain-main dalam syariat ini, la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Kami akan tarik urat jantung engkau dan kami putuskan. Karena semua ibadah itu bermuara dari Allah. Rasul menerima apa yang diperintahkan oleh Allah, Rasulullah sampaikan kepada kita. Dan tidak ada kedustaan ketika Nabi menyampaikan apapun yang disampaikan oleh Rasul SAW. Karena Rasul tidak pernah berkata-kata kecuali dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wahyu yuha. Rasulullah diberikan wahyu dan Rasulullah kemudian perintahkan dan sampaikan kepada kita. Maka menurut pendapat yang lain, tidak ideal kita masukkan kalimat Sayyidina. Kenapa? Karena faktanya Rasul ajarkan tidak memasukkan kalimat Sayyidina. Lantas kita sering mendapatkan ada tulisan atau bahkan mungkin ucapan yang memasukkan kalimat Sayyidina di dalam salawat yang disampaikan. Apakah salah ucapan tersebut? Tidak. Kenapa? Karena ketika ada yang memasukkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, selama dia berniat bahwa saya kalimat Sayyidina, dia yakin itu bukan bagian dari ucapan salawat, maka ini tidak dipermasalahkan. Layaknya dia katakan seperti ini, kami bersalawat kepada Tuhan kami, Sayyidina itu Tuhan kami, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak meyakini kalimat Sayyidina itu bukan bagian dari salawat, ahlan wa sahlan dengan pendapat tadi. Tapi ketika Sayyidina diyakini masuk pada bagian salawat, maka kita perlu dalil. Kita perlu ketegasan dari apa yang memang pernah dinyatakan Rasul sallallahu alaihi
Tinggal apakah ucapan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina tersebut dianggap bagian salawat atau tidak. Kalau diyakini itu bagian dari salawat, kita punya problem, tidak ada dalil yang menyebutkan. Tapi kalau seandainya dia meyakini itu bukan bagian dari salawat, dia hanya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya, hanya mungkin untuk menghormati Rasulullah, maka silahkan dengan pendapat tersebut. Namun catatannya biar bagaimanapun khairu huda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih menghormati kepada Rasulullah melebihi daripada para sahabat. Tidak ada orang yang lebih cinta kepada Rasul lebih daripada kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Layak pantas para sahabat itu diberikan gelar radhiyallahu anhu wa ardha'an. Mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah dan mereka adalah orang-orang yang ridho kepada Allah. Tidak ada gelar di muka bumi yang paling mulia yang disematkan oleh Allah kepada seorang hamba Allah melebihi daripada kalimat radhiyallahu anhu, dan itu dimiliki oleh para sahabat. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardha'an, ketika mereka bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersalawat dengan apa yang hanya diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah khairu huda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun benar memang kita tidak boleh untuk menjas, memponis orang yang mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu salah, tidak. Kalau dia ucapkan kalimat tersebut bukan mempunyai keyakinan, tidak punya keyakinan bahwasanya kalimat ini, sayyidina ini bukan bagian dari salawat, maka silahkan dengan ucapan tersebut. Namun catatannya sekali lagi khairu huda Nabi, sebaik-baik petunjuk yang datang dari Rasul. Tapi kalau kalimat sayyidina itu diyakini itu bagian dari salawat, kita punya masalah, karena itu tidak ada dalil. Sekarang ketika dia masukkan di dalam sholat, oke, dianggap misalnya kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia yakini itu bukan bagian dari hadis Rasul kalimat sayyidina. Karena biar bagaimanapun mayoritas atau semua orang yang memasukkan kalimat sayyidina, mereka punya keyakinan itu tidak pernah diajarkan Rasul ketika bicara salawat Ibrahimiyah. Karena faktanya 8 riwayat hadis yang menjelaskan kalimat salawat Ibrahimiyah tidak satu pun memasukkan kalimat sayyidina. Kemudian dimasukkanlah misalnya kalimat sayyidina di dalam sholat dengan dalil misalnya untuk menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu dimasukkan, masalahnya kata para ulama, ada hadis Nabi yang menyebutkan la tasihu sholata fiha min kalamin nas. Engkau jangan masukkan kalimat apapun kata Rasulullah di dalam sholat ini. Karena kejelasannya shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana kalian mereka sholat. Maka dari sini kita bisa memahami masuk di dalam ibadah sholat tidak ada lafaz yang namanya sayyidina. Karena kalau memasukkan kalimat sayyidina, mohon maaf, Rasulullah menyebutkan la tasihu sholata fiha min kalamin nas. Tidak benar kata Nabi sholat orang yang memasukkan kalimat di luar daripada zikir sholat, di luar dari ibadah sholat, kemudian dia ucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina. Apakah salah? Tidak. Karena dia ingin menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama dia tidak punya keyakinan sayyidina bukan bagian dari salawat. Tapi kalau dia punya keyakinan itu bagian dari salawat, dia harus menyebutkan dalil. Namun ulun kembali khairu huda Nabi, sebaik-baik petunjuk yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berkaitan dengan masalah sayyidina di dalam salawat yang kita ucapkan. Salawat yang paling agung sekali lagi adalah salawat Ibrahimiyah. Kenapa dinamakan salawat Ibrahimiyah? Kenapa dinamakan salawat Ibrahimiyah? Jelas jawabannya, karena ada kata-kata seorang Ibrahim. Kenapa yang dimunculkan Ibrahim alaihissalatu wassalam? Kenapa tidak salawat Nuh? Kenapa tidak salawat Adam alaihissalatu wassalam? Dan kita tahu Adam adalah Nabi pertama, Nuh itu adalah Rasul pertama. Kenapa Allah tidak perintahkan salawat Musa alaihissalatu wassalam? Kenapa Musa tidak dihadirkan sementara Ibrahim yang dihadirkan?
Padahal Musa adalah satu-satunya hamba Allah yang pernah langsung diajak berbicara oleh Allah pada kehidupan dunia. Kenapa bukan Nuh yang punya rekor berdakwah lebih dari 950 tahun? Nuh itu punya rekor dakwahnya 950 tahun dan tidak ada yang melampaui dakwahnya Nuh. 950 tahun kata para ahli sejarah itu yang mengikuti ajaran Nuh tidak lebih dari 20 orang. 20 orang dia nggak dapat. 950 tahun. Ustaz ceramah kesana kemarin 64 beli aja bisa berpikir lihat kira-kira. 950 tahun 20 orang yang ikut. Itu pun dihinakan, dicaci. Semua cara dakwah itu digunakan oleh Nuh. Keras, lembut, malam, siang, pagi, semua uslub, semua cara sudah dipraktekkan oleh Nuh. Tapi nengarannya umatnya babal balar, ya karena kawan juga. Bahkan ada sekelompok dari umat Nuh yang itu kurang ajarnya luar biasa. Nuh itu baru memulai dakwahnya, mereka langsung meletakkan tangan-tangan mereka di telinga-telinga mereka. Yang seakan-akan kami kadang tidak mendengar. Kalau kita berpikir kan, baik kalau bisa datang aja sudah. Untuk orang saking penolakannya umat Nuh alaihissalam kepada dakwah Nuh. Nuh punya rekor 950 tahun dalam berdakwah. Kesabaran yang luar biasa dalam dakwahnya. Kenapa Nuh tidak dimasukkan kalimat salawat? Kenapa bukan Musa yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan dunia? Kenapa bukan Adam, ayahnya seluruh para manusia? Tahu Ibrahim yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya jelas kata para ulama, karena Ibrahim Rasul terbaik kedua setelah Nabi Muhammad. Tidak ada Rasul yang lebih baik melebihi daripada Ibrahim setelah Rasul SAW. Dari 313 Rasul, Nabi SAW itu pernah ditanya, berapa jumlah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi 313, dan riwayat yang 315 Rasul. Dari 313 Rasul, 25 Rasul yang sering dikabarkan kepada kita. Dari 25 Rasul, ada 5 Rasul yang mempunyai posisi terbaik, yang dikenal dengan istilah ulul azmi, yaitu Nabi Muhammad SAW, Ibrahim alaihissalam, Nuh, Musa, dan Isa. Ini 5 Rasul terbaik yang dikenal dengan istilah ulul azmi. Ranking satunya seluruh kita sepakat bahwasanya Rasul terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kita beruntung menjadi umat Rasul SAW. Yang pertama itu Rasul SAW. Posisi kedua ulama bersepakat Rasul terbaik setelah Nabi Muhammad adalah ditempati oleh Ibrahim alaihissalam. 3, 4, 5 ulama berbeda pendapat, apakah Nuh, apakah Musa, apakah Isa. Sebagian ulama menyebutkan Nuh karena melihat rekor Nuh alaihissalam di 950 tahun dalam berdakwah. Sebagian ulama lain menyebutkan Musa karena Musa harus berhadapan dengan Firaun. Sebagian lain menyebutkan Isa alaihissalam karena sangat agung dan mulianya Isa alaihissalam sampai ada sebagian umat manusia tersesat kemudian memutuskan Isa alaihissalam. Namun ranking duanya seluruh ulama sepakat Rasul terbaik itu Ibrahim. Ini sebab pertama kenapa Ibrahim itu dimasukkan. Sebab yang kedua kata para ulama, Ibrahim alaihissalam adalah Rasul yang paling banyak cobaannya setelah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Ibrahim itu harus terusir. Kita tahu Ibrahim harus menghadapi keluarganya, sebagaimana Rasul SAW. Kita tahu Ibrahim alaihissalam itu harus dilemparkan ke api. Kita tahu Ibrahim alaihissalam harus berhadapan dengan Namrud. Namrud itu kekuasaannya lebih dahsyat daripada Firaun. Firaun itu hanya menguasai area Mesir. Sementara Namrud, sepertiga dari hamparan bumi itu dikuasai Namrud. Namrud itu punya kekuasaan luar biasa. Afrika itu selesai dengan Namrud. Kekuasaan yang sangat besar itu ada pada seorang Nabi, dan itu dinyatakan Nabi SAW. Dijelaskan oleh Rasul SAW. Di antara penguasa-penguasa bumi yang mempunyai kekuasaan yang sangat dahsyat kata Rasul, 2 orang mukmin
mukmin dan 2 orang kafir. Di antara 2 orang mukmin itu adalah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Satu riwayat menyebutkan Sulaiman dan Dzulqarnain. Kemudian kata Nabi, penguasa bumi di muka bumi ini, kata Rasulullah, dari orang-orang kafir di antaranya adalah Namrud. Nah, Rasul tidak sebutkan Firaun. Namrud itu punya kekuasaan sangat dahsyat. Sepertiga dari hamparan bumi itu dikuasai Namrud. Ibrahim harus berhadapan dengan Namrud. Ibrahim harus berhadapan dengan Namrud. Ini sebab juga kata para ulama kenapa Ibrahim berada pada posisi kedua setelah Rasul, sehingga layak dimasukkan salawat kepada Ibrahim. Sebab yang selanjutnya adalah sampai hari ini kita tahu syariat-syariat dari zaman Ibrahim itu masih kita praktekkan dan tetap diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah kurban misalnya. Bukankah ibadah kurban itu asal muasalnya dari seorang Ibrahim yang ketika Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk mengorbankan Ismail, yang ketika itu Ibrahim melihat dalam mimpinya, ini arafil manami ani adbahu fanzur madatar qala ya bunai, wahai anakku, kata Ibrahim, saya melihat dalam mimpiku aku ini mengorbankan engkau. Apa pendapat engkau? Ya abati famatu masatujudina insyaallah minas sabirin. Kerjakan saja, kata Ismail. Bayangkan itu Ismail ditunggu sekian tahun, puluhan tahun Ibrahim itu menunggu. Tahu-tahu ada perintah untuk mengorbankan Ismail. Sehingga kemudian ringkas cerita kita tahu digantilah Ismail dengan kurban yang lebih layak, kabash atau domba atau kambing yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kurban sampai zaman kita hari ini. Maka siapapun yang berkurban sampai zaman hari ini, Ibrahim terus dapat pahala. Kemudian apalagi syariat Ibrahim alaihissalam, terjadinya tawaf di Baitul Ka'bah, terjadinya juga ibadah-ibadah haji. Bukankah ini asal muasalnya sejarah dari seorang Ibrahim alaihissalam? Ketika Ibrahim Ibrahim al-qawaid min al-bait wa Ismail, Rabbana taqabbal minna. Ketika Ibrahim alaihissalam meninggikan bangunan Baitul Ka'bah, kemudian Ibrahim berkata kepada Allah, berdoa, ya Allah, terimalah amal ibadah kami dengan Ismail. Maka terbangunlah Baitul Ka'bah. Yang ketika itu Nabi Ibrahim berpijak pada satu tempat, kemudian yang dikenal sekarang Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan kuburan Ibrahim, bukan, tapi tempat berpijaknya Nabi Allah Ibrahim ketika membangun Baitul Ka'bah. Dulu yang namanya Maqam Ibrahim, dia di samping Baitul Ka'bah, karena Ibrahim berpijak. Kemudian dipindah ke agak ke tengah. Kenapa? Karena ketika itu menghalangi orang-orang tawaf yang ingin dekat dengan Baitul Ka'bah. Digeserlah sekarang Maqam Ibrahim yang hari ini kita dapatkan. Dulu Maqam Ibrahim itu di samping Baitul Ka'bah, karena itu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim untuk membangun Baitul Ka'bah. Kemudian digeser agar apa? Agar orang-orang tawaf itu mudah, agar orang-orang itu tawaf mudah yang ingin mendekati Baitul Ka'bah. Sampai yang hari ini kita dapatkan. Maka semua orang yang tawaf di Baitul Ka'bah, Ibrahim dapat pahala. Berapa miliar muslim yang melaksanakan ibadah tawaf? Berapa tahun sudah terjadi ibadah tawaf? Layak Ibrahim diberikan salawat oleh umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang paling pokok kata para ulama adalah kenapa ada salawat Ibrahimiyah? Karena ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, ketika Isra Mi'raj, Isra itu perjalanan di waktu malam dari Mekah menuju Palestina, Baitul Maqdis. Dulu normalnya orang melakukan perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis itu normalnya kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Itu pun menggunakan kuda pacu tercepat. Namun Rasul melakukan perjalanan hanya 1 malam, Isra, dari Mekah menuju Baitul Maqdis atas kekuasaan Allah. Kemudian Nabi Mi'raj itu naik ke langit, jadi Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj naik ke langit, Nabi bertemu para Rasul di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan selanjutnya. Kalau tidak salah di langit yang ke-6 Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu Ibrahim. Intinya di langit yang kesekian Rasulullah bertemu dengan Ibrahim. Maka apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam, wahai Muhammad, kata Ibrahim, aku titip salam kepada umatmu, aku kirim salam kepada umatmu.
Satu-satunya Rasul yang menitipkan salam kepada umat Rasulullah itu hanya Ibrahim. Maka ketika Ibrahim titip salam kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan untuk apa? Untuk kita menjawab salamnya Ibrahim dengan cara mengucapkan kalimat salawat Ibrahimiyah di dalam salat kita. Ini sebab yang paling utama, yang paling pokok kenapa ada salawat Ibrahimiyah. Kenapa Ibrahim yang dimunculkan, bukan Nuh, bukan Musa, bukan Isa, dan bukan Rasul-Rasul yang lain. Nah, ini salawat terbaik, salawat Ibrahimiyah. Salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya wajib hanya di satu keadaan. Ulama sepakat. Kapan? Ketika kita berada di dalam salat, ketika kita di tasyahud akhir, itu hukumnya wajib. Membaca salawat Ibrahimiyah itu hukumnya wajib. Kalau ada orang yang sholat kemudian dia lupa untuk mengucapkan kalimat salawat Ibrahimiyah, tahu-tahu dia kemudian langsung salam, apa yang dia lakukan? Jumhur ulama menyebutkan orang ini harus menambah rakaat yang baru, kemudian dia mengerjakan satu rakaat tadi sebelum salam dia sujud sahwi. Karena salawat Ibrahimiyah di dalam sholat itu hukumnya wajib. Bacaan ketika kita tasyahud akhir yang wajib itu 3. Pertama bacaan kalimat at-tahiyat, yang kedua salawat, yang ketiga doa. Kalimat at-tahiyat itu wa salatu wa qayyim assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadina salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bagian yang pertama. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali, dan seterusnya. Ini yang kedua yang diwajibkan. Yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa syarri fitnatil masiihid dajjal, dan riwayat yang lain wa fitnatil masiihid dajjal. Ini yang ketiga. Ini hukumnya wajib. 3 bacaan ini wajib. Sementara ketika kita berada di tasyahud awal, salawat Ibrahimiyah, Syafi'iyah berpendapat hukumnya sunnah. Baik dalam qaulul qadim ataupun qaulul jadid. Baik dalam pendapat lama ataupun pendapat baru beliau. Ahnaf pun menyebutkan hukumnya sunnah. Satu-satunya mazhab yang menyebutkan tidak dianjurkan hanya mazhab Hanabilah. Hanya mazhab Hanabilah Ahmad bin Hanbal. Pendapat ini menyebutkan salawat tidak dimasukkan di tasyahud awal. Kebetulan mazhab Hanabilah ini yang dipegang oleh imam-imam haram, imam-imam Masjidil Haram dan imam-imam Masjid Nabawi. Makanya kalau kita umrohan, kalau kita hajian, itu rakaat kedua bukuhannya hanya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, langsung takbir Allah akbar, tidak memasukkan kalimat salawat. Kenapa? Karena salawat menurut pendapat kami hanya berlaku di rakaat yang terakhir. Sekarang ketika kita berpegang pada pendapat Syafi'iyah, dan ini pendapat yang rajih. Kenapa ini dikatakan pendapat yang rajih? Keumuman hadis Nabi. Kalau kalian tasyahud, maka masukkan kalimat salawat, kata Rasul. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, setiap kita menyebutkan Nabi Muhammad, kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, ada kalimat Muhammad, maka berlakulah salawat setelah itu. Nah, Syafi'iyah berpendapat hukumnya sunnah, dan ini pendapat yang rajih. Syafi'iyah berpendapat pada qaulul qadim dan qaulul jadi pendapat lama dan pendapat baru, dan tetap boleh berpegang salawat tetap dianjurkan dan disunahkan. Sekarang ketika kita berhadapan dengan imam yang dia tidak memasukkan kalimat salawat di rakaat yang pertama misalnya, imam langsung Allah Akbar, kita belum selesai salawat atau kita belum memulai salawatnya. Apakah kita baca salawat kita atau kita mengikuti imam? Kita mengikuti imam. Kenapa? Salawat itu hukum sunnah, mengikuti imam itu hukumnya wajib. Inna maju'ila imamu li'utama bihi fa'idha kafaru fakabiru fa'idha raqabarkau fa'idha sajadu fasbiru fasqau kama sallallahu imam pelatan sari kata yang tapi kalau kita berada di rakaat akhir, imam sudah salam, kita belum selesai salawat, apa yang kita lakukan? Tuntaskan dulu salawat kita, tuntaskan dulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, baru salam walaupun imam sudah salam, karena kita sudah berada di rakaat yang terakhir. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.